wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Paramita dengan NIM 1905111323 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 19B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dan dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan alam atau ilmu alamiah ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup dan semua proses kehidupannya. Kemudian, sains berkembang menjadi social science atau ilmu pengetahuan sosial dan natural science yang dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, natural science ini adalah ilmu yang mempelajari gejala alam, hayati maupun non-hayati atau fisik. Sedangkan social science adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari sikap dan tingkah laku manusia di dalam kelompok. Dan ada satu lagi, ilmu pengetahuan humaniora. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan alam, IPA atau natural science itu sendiri. Yasin berpendapat bahwa ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk bumi, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Jadi secara singkat, ilmu pengetahuan alam atau IPA dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang alam semesta beserta segala isinya sehingga didapatkan produk IPA. Nah, di dalam kamus Fowler, natural science atau ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai yang artinya pengetahuan yang sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan yang didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Nah, baiklah, kali ini saya akan mengajak untuk mengingat kembali tentang bentuk penalaran yang telah kita pelajari pada saat SMA dulu. Nah, yang pertama penalaran deduksi. Nah, penalaran deduksi ini adalah penalaran yang menarik kesimpulan berdasarkan pada pendapat umum atau teori hukum. Jadi, merupakan penalaran formal dengan interpolasi pendapat. Jadi, deduksi ini adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Jadi, umum baru khusus. Nah, contohnya, mahasiswa semester 4 wajib mengikuti mata kuliah pembelajaran pengembangan IPA SD. Kemudian saya ambil contoh salah satu mahasiswa semester 4, misalnya Indah. Jadi, kesimpulannya Indah adalah mahasiswa semester 4. Jadi kesimpulannya Indah wajib mengikuti mata kuliah pembelajaran pengembangan IPA SD. Kemudian adalah bentuk penalaran yang induksi. Nah, bentuk penalaran ini berpangkal pada sejumlah fakta empiris untuk menyusun suatu fakta atau kaidah umum. Nah, induksi ini berlangsung dengan ekstrapolasi pendapat kebalikan dari deduksi tadi, yang dimana dalam penalaran induksi ini kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang bersifat umum. Dan contohnya, misalnya logam pertama
apabila dipanaskan akan memuai. Nah, logam kedua apabila dipanaskan akan memuai. Nah, dan contoh selanjutnya, logam ketiga apabila dipanaskan akan memuai. Jadi kesimpulannya, apabila logam dipanaskan akan memuai. Nah, dari contoh penalaran sebelumnya dapat kita ketahui bahwa induksi atau generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian. Jadi kesimpulannya, generalisasi adalah pokok dalam induksi. Nah, tanpa generalisasi, pengalaman akan tinggal berupa tumpukan fakta yang lepas-lepas dan tidak akan ada evaluasi dari pengalaman. Kemudian, pertanyaan yang muncul apabila kita akan membahas mengenai sains ini adalah seperti apakah itu? Nah, sains ini sendiri merupakan ilmu pengetahuan alam yang meliputi adanya fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh keterpaduan IPA antara fisika, kimia, dan biologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya adalah ketika kita memeras jeruk nipis menggunakan alat pemeras jeruk nipis. Nah, di sini sudah termasuk fisika karena alat pemeras jeruk nipis tadi merupakan contoh aplikasi dari pesawat sederhana, sama seperti halnya kita memotong kuku. Nah, kemudian ketika air perasan jeruk nipis tersebut bercampur dengan airnya, nah ini sudah terjadi campuran yang terkait dengan kimia. Kemudian biologinya, yaitu pada saat kita meminum air jeruk nipis tersebut, maka telah terjadi proses pencernaan di dalam tubuh. Nah, itu merupakan contoh biologinya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa fisika, kimia, dan biologi ini dalam kehidupan sehari-hari penerapannya itu saling terpadu. Nah, kemudian saya akan melanjutkan tentang membahas karakteristik IPA. Nah, IPA, disiplin ilmu, memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya, yang dimana setiap disiplin ilmu selain mempunyai ciri-ciri umum juga mempunyai ciri khusus atau karakteristik. Nah, adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan dengan bahasa yang tepat dan pasti, sehingga mudah dicari kembali dan dimengerti untuk komunikasi. Nah, ciri-ciri khusus tersebut sebagai berikut. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah. Artinya, kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Dan contohnya adalah nilai ilmiah dari perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Artinya, benda yang mengalami perubahan kimia mengakibatkan benda hasil perubahan sudah tidak dapat kembali ke sifat benda sebelum mengalami perubahan atau tidak dapat dikembalikan ke sifat semula. Kemudian yang berikutnya, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum
terbatas pada gejala-gejala alam. Nah, ciri khusus IPA yang berikutnya yaitu IPA atau ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang teoritis. Teori IPA diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, pengumpulan, penyusunan teori, kemudian kembali melakukan eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, kait-mengkait antar satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dalam observasi lebih lanjut. Ciri khusus berikutnya yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan juga sikap. Nah, kalau produk ini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Kemudian, proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Nah, berikut saya akan membahas IPA sebagai produk. Nah, produk IPA merupakan semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah dikumpulkan melalui observasi. Nah, ciri dasar pembentukan produk IPA adalah data yang diperoleh melalui observasi. Data adalah fakta-fakta yang telah diketahui kondisinya. Produk IPA yaitu fakta. Nah, fakta ini merupakan data hasil observasi berulang-ulang yang telah digeneralisasi atau diabstraksikan dari pengalaman. Contohnya seperti dari pengamatan sifat-sifat yang sama dari berbagai objek seperti besi, tembaga, perak, emas, dan lain-lain. Timbul pengertian konsep tentang logam. Nah, logam ini merupakan suatu konsep, contoh konsep yang lain seperti unsur, asam, basa, listrik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum adalah generalisasi dari konsep yang berhubungan yang digunakan untuk menjelaskan banyak gejala. Nah, contohnya, tiap senyawa disusun oleh unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap diisi konsep senyawa unsur dan perbandingan dapat memberikan variasi yang bermacam-macam. Nah, sesungguhnya di sini agak sulit untuk membedakan antara prinsip dan hukum karena keduanya merupakan pernyataan yang bersifat umum dan yang dapat menjelaskan berlakunya gejala-gejala. Salah satu cirinya adalah bahwa hukum itu lebih luas
dan lebih dalam abstraksinya, sehingga pemakaiannya mencakup gejala yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya teori. Nah, teori ini adalah model yang abstrak yang dapat digunakan untuk menjelaskan berlakunya prinsip dan hukum. Nah, contohnya teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini dapat digunakan untuk menjelaskan berlakunya hukum dasar kimia. Kemudian teori ion yang digunakan untuk menjelaskan sifat antara listrik oleh elektrolit dan prinsip-prinsip elektrolisis. Nah, berikut adalah IPA sebagai proses. Nah, IPA sebagai proses ini menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil produk ilmiah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Perwujudan proses ilmiah ini berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiry atau penyelidikan ilmiah. Sejumlah proses IPA yang dikembangkan para ilmuwan dalam mencari pengetahuan dan kebenaran ilmiah itulah yang kemudian disebut sebagai keterampilan proses IPA. Nah, selanjutnya adalah IPA sebagai sikap. Selama melakukan metode ilmiah melalui proses observasi, eksperimentasi, dan berpikir rasional, diperlukan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, terbuka, komunikatif, dan sebagainya agar mencapai hasil atau produk IPA yang benar. Nah, sikap ilmiah adalah sikap tertentu yang diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sikap-sikap ilmiah yang meliputi yang pertama adalah objektif terhadap fakta. Objektif ini artinya menyatakan segala sesuatu, tidak dicampuri perasaan senang atau tidak senang. Misalnya seorang peneliti menemukan bukti bahwa pengukuran volume benda 0,034 meter kubik, maka ia harus mengatakan juga 0,034 meter kubik. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tidak tergesa-gesa. Maksudnya ia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan itu. Misalnya nih, ketika seorang ilmuwan menemukan hasil pengamatan suatu burung mempunyai paruh yang panjang dan runcing, maka ia tidak segera mengatakan jika semua burung paruhnya panjang dan lancip sebelum data-datanya cukup kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut. Tetapi apabila data-datanya cukup kuat untuk mendukung kesimpulan tersebut, maka bisa dikatakan seperti itu. Nah, berikutnya adalah berhati terbuka. Artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan atau pendapat orang lain, walaupun gagasan dari orang lain tersebut atau tanggapan dari orang lain tersebut bertentangan dengan penemuan yang telah didapat oleh dirinya sendiri. Nah, sementara itu, jika gagasan orang lain memiliki cukup data yang mendukung gagasan tersebut, maka ilmuwan tersebut tidak ragu menolak temuannya sendiri. Berikutnya, tidak mencampur adukan fakta dan pendapat. Contohnya, tinggi batang kacang tanah yang berada di pot A
pada umur 5 hari adalah 2 cm. Sedangkan yang kacang tanah yang berumur 5 hari yang berada di pot B tingginya adalah 6,5 cm. Nah, orang lain mengatakan tanaman kacang tanah pada pot A mengapa lebih rendah karena terhambat pertumbuhannya. Nah, pernyataan dari orang lain ini merupakan pendapat, belum tentu fakta, bukan fakta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bersikap hati-hati. Jika berhati-hati ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya sikap tidak cepat mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan penuh kehati-hatian berdasarkan fakta-fakta pendukung yang benar-benar akurat. Nah, berikutnya adalah sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi bagi seorang ilmuwan yang dianggap biasa oleh orang pada umumnya. Nah, hal itu merupakan hal penting dan layak untuk diselidiki. Contohnya, orang menganggap hal biasa ketika melihat benda-benda jatuh, tapi tidak bagi seseorang Newton. Pada waktu itu, ia berpikir keras, mengapa buah apel jatuh ketika ia sedang duduk istirahat di bawah pohon tersebut. Nah, pemikiran ini ditindaklanjuti dengan menyelidiki selama bertahun-tahun. Nah, sehingga akhirnya ditemukan hukum gravitasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.